semuanya, jumpa lagi bersama saya, Mem Jacqueline. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan itu apa sih? Nah, proses perkecambahan itu masuknya air ke dalam biji. Nah, setelah masuknya air ke dalam biji, ada hormon dan enzim yang mempengaruhi biji tersebut sehingga bertumbuh menjadi daun-daun yang baru pemula, atau dia berkecambah menjadi dua macam, tipe dua macam, yaitu perkecambahan secara epigeal dan perkecambahan secara hipogeal. Nah, sekarang kita akan menyaksikan secara rinci di papan tulis ini. Saya akan menjelaskan bagaimana itu proses dari perkecambahan. Oke, kita saksikan bersama ya. Proses perkecambahan. Proses perkecambahan. Nah, di sini saya akan menggambar sebuah biji. Biji besar sekali ya, sebuah biji. Nah, di dalam biji itu ada dua lapisan. Lapisan yang pertama ini disebut paling terluar dari biji adalah kulit biji atau testa. Sedangkan yang kedua ini, lapisan yang kedua disebut aleuron. Aleuron ya. Selanjutnya di sini ada endospermae atau yang disebut sebagai cadangan makanan. Endospermae atau cadangan makanan. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya embrio. Embrio ya. Oke. Di dalam embrio ada kotiledon. Selanjutnya, bagaimana proses perkecambahan itu? Nah, sebelum proses perkecambahan ini terjadi, ini masih disebut sebagai dormansi biji atau tumbuhan yang biji yang belum berkecambah. Nah, kenapa disebut sebagai dormansi biji? Itu karena biji ini belum aktif atau masa inaktif dari biji. Masa inaktif dari biji. Inilah disebut sebagai peristiwa dormansi biji. Nah, lalu bagaimana biji ini akan aktif? Bagaimana biji ini akan aktif? Nah, biji ini aktif setelah masuknya air ke dalam biji. Nah, di sini ada air atau senyawa kimianya H2O yang disebut sebagai hidrogen. Dia masuk ke dalam embrio, biji. Air ini masuk ke dalam embrio biji. Setelah itu hormon GA, disingkat GA, itu adalah hormon giberalin. Hormon giberalin ini terangsang. Hormon giberalin ini terangsang dan memicu proses perkecambahan dari biji ini. Peristiwa masuknya air ke dalam biji itu disebut sebagai apa? Nah, peristiwa masuknya air ke dalam biji itu disebut sebagai imbibisi. Nah, ini air masuk ke dalam embrio, ini disebut sebagai imbibisi.
imbibisin. Nah, setelah itu masuknya air ke dalam biji, hormon giberalin yang ada di biji ini aktif. Setelah itu hormon giberalin ini akan mengaktifkan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini yang akan mengubah pati atau amilum menjadi glukosa atau gula. Gula inilah yang akan menjadi proses perkecambahan dari biji ini. Proses perkecambahan itu ada dua, hipogeal dan epigeal. Jadi gula ini yang sangat berperan penting dalam proses perkecambahan dari biji ini. Nah, ini setelah biji ini aktif, banyak sekali proses yang akan dia dilewati sehingga dia akan berkecambah. Nah, sebelum biji ini aktif, dia disebut sebagai normansi biji atau masa inaktif biji. Nah, kenapa biji ini mengalami dormansi biji? Nah, biji ini mengalami dormansi biji karena adanya hormon asam absisat. Hormon asam absisat. Nah, hormon absisat ini yang membuat biji ini tidak aktif. Setelah masuknya air ke dalam biji, dia mengalami proses imbibisi, proses masuknya air ke dalam embrio, sehingga hormon giberalin yang ada dalam biji ini terangsang sehingga memicu enzim amilase ini untuk aktif, dan enzim amilase ini yang membuat atau mengubah pati atau amilum menjadi gula atau glukosa. Nah, gula atau glukosa ini yang berperan sebagai proses perkecambahan dari biji. Nah, setelah biji ini aktif, dia akan berkecambah melalui dua tipe. Tipe yang pertama yaitu perkecambahan epigeal. Dan yang kedua adalah hipogeal. Perkecambahan hipogeal itu bagaimana sih? Nah, perkecambahan epigeal itu di sini ada tanah. Kotiledonia ini terangkat ke atas tanah. Atau di dalam embrio ini ada kotiledon. Kotiledon ini akan terangkat ke atas tanah sehingga menumbuhkan tumbuhan yang baru, daun yang baru, atau disebut sebagai plumula. Jadi, epigeal ini adalah pertumbuhan yang ditandai ketika kotiledonia terangkat di atas tanah. Sedangkan hipogeal ini kebalikan. Hipogeal adalah pertumbuhan yang ditandai ketika kotiledonia tetap berada dalam tanah. Ini contohnya. Kotiledonia ini tetap berada dalam tanah. Dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Lihat tanah. Tumbuhan yang baru ini disebut sebagai plumula. Jadi inilah perbedaan dari epigeal dan hipogeal. Kalau epigeal itu kotiledonia terangkat ke atas tanah, sedangkan hipogeal itu kotiledonia tetap berada dalam tanah. Contoh dari epigeal itu adalah kacang hijau, toge. Proses perkecambahan epigeal itu kacang hijau. Kotiledonia terangkat ke atas tanah, sedangkan hipogeal itu contohnya adalah jagung. Kotiledonia tetap berada di dalam tanah. Oke. Mungkin dilihat sebanyak ini penjelasannya, kalian sulit memahami bagaimana kita harus menguasai materi ini. Nah, saya akan membuat kalian mudah untuk memahami dengan cara skema. Ini akan dihapus. Oke. Ini dihapus dulu. Ini
Jadi proses perkecambahan yang pertama itu adalah masuknya air ke dalam biji atau yang disebut sebagai imbibisi H2O. Yang pertama ini H2O atau air atau water masuk ke dalam biji dengan peristiwa yang disebut sebagai imbibisi. Yang kedua, di sini satu. Kedua, hormon giberalinnya aktif. Hormon giberalin atau yang disingkat GA, dia aktif karena masuknya air ke dalam biji. Yang ketiga yaitu enzim amilasenya aktif. Enzim amilase. Yang keempat, enzim amilase ini yang mengubah pati atau amilum menjadi gula. Jadi amilum atau pati diubah menjadi gula. Jadi kalian hanya menguasai ke 5 yang saya akan tulis nomor 1, 2, 3. Yang pertama, air atau H2O, dia mengalami proses masuknya ke dalam biji atau dalam embrio. Kedua ada hormon giberalin. Hormon giberalin ini yang akan memicu pertumbuhan dari biji ini, embrio ini menjadi perkecambahan sehingga enzim amilase aktif. Selanjutnya amilum atau pati diubah menjadi gula. Nah, gula inilah yang akan diproses menjadi perkecambahan yang baru. Nah, perkecambahan itu terdiri dari 2, yaitu perkecambahan hipogel dan perkecambahan epigel. Nah, oke. Demikian proses pembelajaran kita saat ini. Semoga kalian selalu belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Oke, terima kasih.